Selamat sore, shalom semuanya yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Puji Tuhan. Puji Tuhan kita bisa ada di tempat ini. Saya juga bersyukur bisa kembali di tempat ini dan selalu saya merasakan seperti rumah sendiri ketika berada di tengah-tengah Anda. Ketika saya mendengarkan tadi Pastor Lili berkata, ketika dia ditinggal suaminya, mungkin suara hati beliau waktu itu atau Juan bertanya-tanya, kenapa Tuhan panggil atau ambil papa saya ya. Tapi seperti firman Tuhan berkata, jalanmu bukan jalan Tuhan. Rancanganmu bukan rancanganku. Di dalam bahasa Inggrisnya bukan rancangan, pikiran. Pikiranmu bukan pikiranku. Seringkali kita datang kepada Tuhan masih sangat menyadari isi hati kita. Bukan isi hati Tuhan. Saudara semua adalah orang benar, bukan? Yang dibenarkan oleh pengorbanan Yesus Kristus. Bukan dibenarkan oleh perbuatan saudara, tapi oleh iman kepada Kristus Yesus. Dan iman itulah yang membuat Anda sadar akan kasih Tuhan. Sadar akan Kristus. Hari-hari ini kita harus sadar akan Kristus loh. Sadar akan kasih-Nya. Ya, itu yang membuat kita kuat menghadapi hari-hari depan kita. Tapi suara hati membuat Anda sadar akan diri Anda sendiri. Sadar akan dosa yang ada di dalam diri Anda. Saya suka kata-kata seperti ini. Ada dosa di dalam diri Anda, tapi tidak ada dosa di pandangan Tuhan. Dan pada waktu Yesus di atas kayu salib, tidak ada dosa di dalam dia, tapi ada dosa pada dia. Bukan karena dia berbuat dosa, tapi dosa kita waktu itu ditimpakan kepada Yesus. Nah, beberapa orang mengira sesuatu yang baik kalau kita memiliki suara hati. Saya juga dulu seperti itu. Saya mengerti maksud mereka adalah suara hati yang murni. Tapi sebenarnya ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, tahukah saudara bahwa manusia tidak memiliki suara hati? Mereka belum berdosa. Mereka belum kehilangan kemuliaan Tuhan. Namun ketika mereka makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, suara hati mereka muncul. Nah, menarik dan Anda tidak membutuhkan suara Tuhan. Karena Anda selalu bersandar kepada suara hati. Sebab itu Anda bingung, loh kenapa Tuhan kok seperti ini keadaanku? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Namun ketika manusia makan dari buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, suara hati mereka mulai muncul. Ya, dan mereka tidak memerlukan suara Tuhan. Elohim tidak ingin mata Anda tertuju kepada buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Elohim ingin mata Anda terbuka untuk makan pohon kehidupan, yaitu Kristus Yesus. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ketika mata saudara terbuka untuk melihat Kristus, mata Anda sesungguhnya dibukakan untuk melihat betapa besarnya kasih Tuhan. Dan sekarang Pastor Lili sudah mengerti, oh iya ya, hidupku sekarang lebih baik. Oh iya ya, rancangan Tuhan itu luar biasa, kasih Tuhan itu luar biasa. Kenapa? Mendengar suara Injil kasih karunia. Bukan suara hati lagi, karena suara Injil kasih karunia saya percaya itulah suara Tuhan yang sejati. Suara Injil kasih karunia. Tapi saat mata saudara terbuka, makan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, maka suara hati Anda yang memberitahu tentang mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang benar, mana yang salah. Itu bukan suara Tuhan. Anda hanya mengetahui mana yang benar, mana yang salah melalui suara hati.
Dan mulai berkata mereka, aku tidak butuh Tuhan, aku tahu yang mana yang benar, mana yang baik. Seketika itu juga manusia memiliki pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, berhati-hatilah dengan tipu daya iblis yang sangat halus. Elohim tidak mau pengetahuan yang baik dan yang jahat. Elohim mau supaya kita memiliki pengetahuan tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan tentang pohon pengetahuan. Karena apa? Ketika saudara mengenal Tuhan Yesus Kristus, Anda akan menghasilkan kebaikan yang sejati. Anda menghasilkan moralitas yang sejati di dalam hidup saudara dan saya. Di Taman Eden, Elohim mau manusia makan buah dari pohon kehidupan. Bukan dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Kenapa? Karena dari pohon kehidupan itulah Anda tahu dari dalam. Adalah dua hal yang berbeda antara membedakan dan mengetahui. Kalau Anda mengetahui, Anda hanya butuh suara hati, panca indera. Tapi kalau Anda membedakan, Anda membutuhkan roh Tuhan yang ada di dalam saudara. Suara Tuhan yang ada di dalam saudara. Kalau mengetahui, Anda hanya isi kepala Anda aja bisa tahu. Tapi untuk membedakan, oh ini baik, oh ini enggak baik, oh ini kebenaran, oh ini bukan kebenaran. Itu dibutuhkan pohon kehidupan. Sebab itu kalau Anda sering mendengar Injil kasih karunia, Anda bisa membedakan, oh pengajaran di gereja ini beda. Tapi banyak orang ngomong, oh sama aja kok. Gereja sini ya sama, gereja NCC ya sama kok. Karena mereka tidak pernah tahu atau tidak pernah bisa membedakan. Hanya tahu, tapi gak bisa membedakan. Puji Tuhan, kita yang hidup di bawah kasih karunia, yang selalu makan dari pohon kehidupan, Anda bisa membedakan. Lebih cepat dari ChatGPT, lebih cepat daripada AI. Amin saudara. Anda bisa membedakan, oh ini Injil yang benar, oh Injil yang sejati, oh ini Injil palsu, ini Injil lain. Anda bisa membedakan. Hanya Tuhan yang bisa membedakan itu di dalam hidup saudara. Karena Dia adalah sumber kehidupan yang ada tinggal di dalam saudara. Sebab itu Tuhan mau setiap minggu di tempat ini Anda dikasih makan buah pohon kehidupan. Nah, kita baca ayat pertama. Hari ini saya kasih judul tema khotbah saya, hidup di atas matahari. Bukan hidup di bawah matahari, itu pilihan saudara. Ya. Nah, kita lihat firman Tuhan hari ini yang pertama, Yohanes pasal 10 ayat 10. Ini Anda hafal lah. Pencuri datang hanya untuk apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Yesus berkata, aku datang supaya mereka memiliki atau mempunyai apa? Hidup. Yesus gak berkata, aku datang supaya mereka mempunyai banyak aturan. Enggak. Supaya mereka mempunyai banyak hukum. Enggak. Supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Ketika Yesus berkata kepada mereka, orang-orang Yahudi tentunya, pertanyaannya, mereka mati apa hidup? Sesungguhnya mereka mati karena dosa. Sebab itu Yesus berkata, aku ini datang supaya kamu punya hidup. Luar biasa enggak? Yesus bukan datang untuk mengubah orang jahat jadi baik. Mengubah orang rokokan jadi gak rokokan. Enggak. Yesus datang supaya yang mati jadi hidup. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Tapi Yesus datang, Dia datang supaya Anda dan saya memiliki hidup. Dan hidup yang kekal, hidupnya Tuhan, itu tinggal di dalam saudara. Nah, banyak orang saat ini berpikir bahwa sorga adalah tempat orang mati. No, sorga, saya tekankan ya, sorga bukan tempat orang mati. Sorga adalah tempat orang hidup. Karena sumber hidup ada di sana. Sorga adalah tempat orang yang hidup. Anda adalah orang-orang yang hidup. Karena Kristus bangkit. Kalau Kristus tidak bangkit, Anda mati selama-lamanya. Tuhan kita, Tuhan yang hidup. Bukan Tuhan yang mati. Dia bangkit pada hari ketiga.
dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Dia hidup. Jadi sumber segala kehidupan ada di surga. Surga bukan tempat orang mati. Surga adalah tempat orang hidup. Bersyukur kalau kita punya orang-orang yang kita kasihi. Ternyata dia hidup selama-lamanya di atas sana. Amin. Kita harus memilih hidup di bawah atau di atas matahari. Hidup di bawah matahari tidak bisa pernah memuaskan hati saudara. Tuhan memberikan Anda hidup yang baru supaya Anda hidup di atas matahari. Di sanalah saudara bisa menerima kepuasan, Anda bisa menemukan rest di dalam Kristus Yesus. Segala sesuatu yang ada di bawah matahari ini, kitab Pengkhotbah mengatakan semuanya kesia-siaan. Saya berapa kali dengar dari Pastor Lili, kok seneng masih hidup di dunia? Maksudnya, kok seneng hidup di bawah matahari terus? Semuanya adalah kesia-siaan. Semua yang saudara kejar, yang saudara cari di dalam hidup Anda di bawah matahari, itu adalah kesia-siaan belaka. Pernahkah kita merenungkan itu? Nah, kalau kita lihat orang-orang di luar orang percaya, kasihan mereka. Mereka susah payah, jerih payah, mereka mulai muda. Kerja keras. Dan di akhir hidupnya, saya pernah mendengar omongan seperti ini. Yanuar, semuanya itu percuma. Saya kerja mulai muda. Intinya sia-sia semuanya. Sia-sia. Hidupnya gak bahagia. Yang bisa memuaskan bukan harta benda. Yang bisa mengisi hati kita. Anda tahu gak? Hati Anda diciptakan untuk diisi oleh kasih Tuhan. Oleh Kristus, dipenuhi oleh Kristus. Nah, Pengkhotbah pasal 1 dikatakan seperti ini, ayat 1. Inilah perkataan pengkhotbah dari anak Daud ya, Raja Salomo, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka. Ya. Kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, diulangi lagi. Segala sesuatu adalah sia-sia. Apapun kenikmatan yang ada di bawah matahari, itu akan hanya mengangkat Anda untuk menjatuhkan Anda. Semakin Anda ada di atas, semakin jatuhnya sakit. Tapi di surga, everything beautiful. Tidak ada yang jatuh. Ada sukacita yang tidak berkesudahan di sana. Semua yang Anda lihat akan sempurna adanya. Dan yang terbaik yang Anda bisa lihat nanti di sana adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Itu yang terbaik. Alkitab berkata, engkau yang terelok di antara anak manusia. Mazmur 45 ayat 3. Jadi ketika Yesus masuk di dalam hidup saudara dan saya, Ia yang hanya bisa menjadikan hidup kita semakin indah dan semakin indah dan semakin indah. Bukan harta benda saudara. Bukan emas perak, enggak. Yang bisa membuat hidup kita semakin indah, semakin indah, semakin indah. Semakin bahagia, hanya Yesus. Jadi pengkhotbah berkata segala sesuatu adalah sia-sia di bawah matahari. Kita lihat ayat 3. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payahnya di bawah matahari? Kita lompat pasal 2. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangun rumah. Itu kata kitab Mazmur ya. Pengkhotbah pasal 2 ayat 8. Aku mengumpulkan bagiku apa? Perak, emas, harta benda, raja-raja dan daerah-daerah. Nah, berapa banyak yang kita berpikir adalah baik untuk kita mengumpulkan emas, perak, harta benda, ya, tanah, toko, pabrik, segala macam ya. Sekarang pertanyaannya, apakah emas dan perak masih berharga sampai sekarang? Masih ya? Masih. Tapi apa kata Raja Salomo? Saya baca lagi. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita. Artinya dia senang ngambil lagu saudara-saudara.
Sekarang di HP kita ada Spotify, ada Apple Music. Semua itu tidak akan pernah memuaskan hati saudara. Dan yang menyenangkan anak-anak manusia yakni banyak gundik. Ini masih terjadi sampai saat ini. Kita bisa mendengarkan semua musik dari platform-platform digital, sosmed. Dan kita pikir kita bisa puas terhadap hal itu. Tapi di ayat 9 kita lihat. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Next, ayat 10. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikendakinya. Jadi mata ini melihat apa? Tidak ada yang bisa merintangi. Selalu tercapai. Minta ini, bisa dapat, minta itu bisa dapat, bisa diperoleh. Dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jeripayaku itu. Itulah buah segala jeripayaku. Inilah orang yang tidak bisa dirintangi oleh apapun juga. Salomo. Lihat apa, mau, bisa, dapat dia. Ya. Orang tercantik apapun dia dapat. Minta apapun dia dapat. Luar biasa ya. Dia itu orang seperti itu, ya. Dia punya akses, dia adalah orang terkaya di bumi ini dan di sepanjang sejarah manusia. Di masa itu, ia bisa menjadi polisi, ia bisa menjadi jaksa agung, dia bisa menjadi hakim, dia bisa apapun juga. Salomo. Tetapi apa kata Salomo di ayat 11? Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payahku. Lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan. Dan usaha menjaring angin. Memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Tidak ada keuntungan di bawah matahari. Jadi jangan mencobanya. Karena sudah ada yang pernah mencobanya. Tidak ada keuntungan di bawah matahari. Ini tertulis di kitab pengkhotbah. Ya. Tapi Pak, ini kan kalau kita baca membuat kita stres. Bisa membuat kita jadi takut. Nah, kalau Anda tahu tujuannya, Anda akan sukacita. Ada yang kita pelajari dari contoh yang positif dan contoh yang negatif. Sekarang kita sedang melihat kehidupan di bawah matahari. Yang dimana Salomo mengalaminya. Dan pengkhotbah katakan pengkhotbah 1 ayat 9, apa yang pernah ada akan ada lagi. Dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Jadi kalau Anda melihat yang baru, sebenarnya tidak ada yang baru. Yang pernah ada lagi, yang ada akan dibuat lagi. Artinya segala sejarah terus berulang, ya. Kemudian ayat 10. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan lihatlah ini baru? Tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Luar biasa ya, kitab pengkhotbah ini. Ada banyak hal yang kita bisa pelajari dalam kitab pengkhotbah. Nah, tahukah saudara bahwa kitab pengkhotbah ini ditulis oleh Raja Salomo ketika dia jauh dari Tuhan. Ketika dia menjauh dari Tuhan. Sekarang mari kita lihat ketika Salomo dekat sama Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Ketika itu ia menulis Kidung Agung. Nah, Kidung Agung di dalam bahasa Inggrisnya Song of Songs. Atau di dalam bahasa Ibraninya Sir HaShirim. Ya, kita lihat nanti. Nah, menurut para rabi Yahudi dari semua kitab di Perjanjian Lama, Sir HaShirim atau Song of Song itu kidung di atas segala kidung. Sama seperti saudara mengatakan raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Nah, Kidung Agung adalah kidung di atas segala kidung. Nah, di dalam Perjanjian Lama menurut para rabi Yahudi, Kidung Agung adalah ruang Maha Kudus. Apa maksudnya? Mereka melarang
orang yang di bawah umur 30 tahun untuk membaca Kidung Agung. Kita bisa tanya nanti kalau ke Israel, betul enggak orang rabi-rabi Yahudi itu melarang orang membaca Kidung Agung yang di bawah umur 30 tahun? Karena mereka tidak bisa menafsirkannya. Nah, Kidung Agung sebenarnya adalah gambaran kasih dari mempelai pria kita dan mempelai perempuan. Sir Hasirim. Kita lihat Kidung Agung pasal 1 ayat 1 dan sampai 3. Ya. Jadi Kidung Agung ini ditulis ketika Salomo berjalan bersama Tuhan. Kalau pengkhotbah ketika Salomo jauh dari Tuhan. Kidung Agung atau Sir Hasirim dari Salomo. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan. Karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan. Bukan kiranya aku mencium dia, tapi kiranya ia mencium aku. Aku mau merasakan kasih Tuhan. Aku ingin mengalami kasih-Nya. Aku akan mengalami cintanya secara pribadi. Salomo mengalami itu. Yesus tidak pernah berkata gini, aku ingin tahu seberapa besar engkau mengasihi aku. Tapi Yesus ingin engkau tahu seberapa besar aku mengasihi engkau. Amin. Next. Jadi jangan pernah fokus kepada kasih Anda kepada Tuhan. Lihatlah kasih-Nya, kasih Tuhan kepada Anda yang sempurna dan yang kekal. Itu yang membuat Anda kuat, Anda mengalami kemenangan. Berikan diri Anda untuk dikasihi. Ya. Kalau anak kecil digendong, diciumi, dia hanya memberikan dirinya. Jangan berontak sama Tuhan. Tuhan ingin Anda memberikan diri Anda untuk dikasihi, diberkati, untuk diperkenan. Ya, itulah tindakan iman saudara. Dan alasan kenapa mata banyak orang masih dibutakan akan kebenaran ini, sebab mereka masih mencari kepuasan di bawah matahari. Hidupnya masih di bawah matahari. Mereka bersusah payah di bawah matahari. Mereka tidak memahami bahwa Tuhanlah yang membuat mereka kaya. Susah payah mereka tidak menambahinya. Betul ya? Tapi hatinya kosong. Semuanya kosong tanpa Kristus. Emas perak itu baik saudara. Tapi kalau tanpa Kristus percuma. Kristuslah segalanya buat kita. Ya. Orang-orang bisa berusaha sekuat tenaga mereka, ternyata kosong hatinya. Harta dunia, mobil mewah, mobil sport, apapun juga tidak pernah memuaskan hati manusia. Tas branded, sepatu branded tidak pernah memuaskan hati manusia. Saya teringat Elvis Presley, kurang kaya apa? Betul enggak? Whitney Houston, kurang kaya apa? Tapi tanpa Kristus, tanpa mengenal kasih Kristus maksudnya. Saya percaya Elvis Presley orang percaya. Tapi kalau tanpa mengenal kasih Tuhan, kosong hatinya. Ya, itulah kesia-siaan belaka. Tapi ketika Anda mengenal Yesus Kristus, mengenal kasih Tuhan, Anda akan mengenal pribadinya. Nah, Kidung Agung pasal 1 ayat 2 tadi, kiranya ia mencium aku dengan kecupan, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Nah, kata mencium di sini menggunakan bentuk jamak. Artinya, kiranya kamu mencium aku terus-menerus dengan kecupan. Tanpa henti. Sama seperti ketika anak yang hilang, kemudian pulang ke rumah bapaknya, Alkitab mengatakan di dalam bahasa Yunaninya, bapaknya melingkupi anak itu dengan ciuman. Diciumi berkali-kali, kita baca. Lukas pasal 15 ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya ketika ia masih jauh. Ayahnya telah melihatnya lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dia dan menciumi dia. Dalam versi Greeknya diterjemahkan menciumi dia terus menerus. Berulang kali menciumi dia. Gak peduli pakaiannya kotor, gak peduli bau badannya itu bau babi. Ayahnya, bapaknya merangkul dia, memeluk dia. Dan diciumi berulang kali. Dan tidak diceritakan berapa lama anak yang hilang itu pergi.
Saya sering mengatakan bahwa Anda tidak perlu menghakimi orang-orang percaya yang belum istilah mengerti kasih karunia. Ini anak yang hilang ini, saya percaya ini adalah gambaran orang percaya, dia anak Bapak. Tapi dia belum memahami kasih Bapak. Sehingga dia pergi jauh, mencari kasih yang lain. Tapi waktu ia pulang, bapaknya berlari, ya, bapaknya tidak berlari kemudian menyambut anak yang hilang itu dan mengatakan seperti bapak-bapak di dunia yang jahat itu, ya kan? Sudah habis uangmu. Kapok, gak kapok kamu. Sudah. Ya kan? Gitu kan? Sudah bertobat. Kamu sudah habis baru pulang. Enggak, bapaknya tidak pernah menyakiti hati anaknya dengan perkataan. Tapi dengan tindakan kasih. Bapaknya memeluk dia, menciumnya berulang kali. Dan Kidung Agung berkata, kiranya yang mencium aku dengan kecupan. Ini adalah kasih atau cinta yang personal untuk mempelai perempuan. Tuhan ingin Anda tahu bahwa ia sangat mencintai kita secara personal, secara pribadi. Nah, saat Anda mempelajari firman Kristus, Anda akan menemukan kasih yang sejati. Kasih yang sejati itu hanya ada Anda dapatkan di rumah Tuhan. Ketika kasih itu diberitakan melalui Injil Kristus. Hanya di rumah Tuhanlah Anda mendapatkan kasih sejati. Anda mendapatkan kasih sejati hanya di rumah Bapa, di rumah Tuhan. Karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Anggur adalah gambaran apa, saudara? Gambaran sukacita dunia. Cinta Tuhan itu lebih nikmat daripada sukacita dunia yang tawarkan. Cinta Tuhan bagi Anda melebihi sukacita dunia yang berikan pada kita. Inilah hidup di atas matahari. Enggak bisa dibandingkan sukacita dunia atau kenikmatan dunia dibandingkan dengan cintanya Tuhan. Banyak orang ya mengalami kepuasan kenikmatan melalui hobi. Enggak salah hobi. Saya dulu hobi basket. Saya basket tuh mulai usia SMA sampai usia 40 lebih. Berhenti gara-gara ada cedera di lutut saya. Oh bukan lutut, kaki. Pergelangan kaki. Itu lepas itu. Berhenti di situ. Saya waktu di lapangan basket, itu paling menemukan kesenangan saya. Tapi ketika saya mengenal cinta Tuhan, mengenal pribadi Tuhan, segala kesenangan dunia itu enggak bisa dibandingkan dengan pribadi Yesus. Benar. Bisa tanyakan sama istri saya pernah basket enggak sekarang? Meskipun saya diajak sama teman-teman saya, ayo basket lagi. Kayaknya males. Ada sesuatu, males gitu. Meskipun bisa, kepingin mestinya. Tapi kok diingat-ingat, guys, lebih baik duduk di kaki Tuhan, menikmati kasih Tuhan. Dan itu bukan karena saya, bukan, gak tahu. Pokoknya Tuhan yang membuat itu semuanya. Ya, hidup saya sudah berbeda dengan yang hidup saya yang lama. Saya percaya itulah hidup di atas matahari, saudara. Hidup di atas matahari adalah hidup yang berfokus kepada kasih Tuhan bagi kita. Ya, berfokus kepada apa yang Yesus sudah kerjakan bagi kita. Anda tahu seluruh Alkitab itu tentang siapa? Yesus. Anda hari ini ada di dalam Dia yang cintanya lebih nikmat daripada kesenangan yang ada di dunia. Enggak bisa dibandingkan, saudara. Cinta Tuhan pada saudara melebihi segala kesenangan yang ada di dunia ini yang ditawarkan kepada kita. Melebihi, saudara. Ya. Jadi seluruh Alkitab berpusat kepada Kristus Yesus. Dan Kidung Agung ini membuat kita menyadari betapa Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Kalau kita baca di Kidung Agung pasal 1 ayat 3, saya enggak teruskan ya itu ya. Bisa tampilkan ayatnya? Kidung Agung pasal 1 ayat 3. Kalau Anda baca Alkitab, semua
kitab suci yang di Perjanjian Lama itu sesungguhnya tentang Kristus Yesus. Kidung Agung pasal 1 ayat 3. Ini yang terakhir ya. Harum bau minyakmu, bagaikan minyak yang tercurah namamu. Oleh sebab itu gadis-gadis cinta kepadamu. Jadi kita cinta sama Tuhan karena Tuhan lebih dulu mencintai kita. Ayat 4. Tariklah aku di belakangmu, marilah kita cepat-cepat pergi. Ya, tariklah aku di belakangmu, marilah kita cepat-cepat pergi. Nah, stop di sini dulu. Kalau bukan Tuhan yang menarik kita, tidak ada yang dapat datang kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menarik kita. Dan itu tindakan kasih Tuhan. Kalau bukan karena kasih Tuhan, kita gak mungkin bisa ditarik sama Tuhan. Tuhanlah yang menarik kita. Bukan kita yang datang kepada Tuhan. Tuhanlah yang datang kepada kita, yang memilih kita. Kita semua ditarik oleh apanya? Kasih-Nya. Sehingga kita gak bisa menolak. Sebab itu Injil kasih karunia ini benar-benar ditutupi oleh iblis. Supaya manusia tidak sadar bahwa betapa manusia itu dikasihi oleh Tuhan. Jadi kita semuanya ditarik oleh kasih-Nya. Saya bacakan semuanya. Tariklah aku di belakangmu. Marilah kita cepat-cepat pergi. Sang Raja telah membawa aku ke dalam malaikat-malaikatnya. Kami akan bersorak-sorai dan bergembira karena Engkau. Kami akan memuji cintamu lebih daripada anggur. Cinta Tuhan lebih daripada kesenangan dunia. Layaklah mereka cinta kepadamu. Ayat 7. Ceritakanlah kepadaku jantung hatiku. Di mana Kakanda menggembalakan domba. Di mana Kakanda membiarkan domba-domba berbaring pada tengah hari. Karena mengapa aku akan jadi serupa pengembara dekat kawanan-kawanan domba teman-temanmu. Nah, Kidung Agung ini agak sulit saudara bacanya ya. Saya baca berulang-ulang, maksudnya apa? Gini, saudara nggak bisa mengasihi Tuhan kecuali Anda mengenal kasih Tuhan dulu. Baru Anda bisa tahu Tuhan itu mengasihi saudara. Dan tahukah seberapa besar kasih Tuhan itu? Sebesar Dia menyerahkan nyawanya. Anak tunggal Bapa itu tidak perlu menyerahkan nyawanya untuk manusia berdosa sesungguhnya. Tapi Bapa mengutus anaknya untuk mati bagi kita. Untuk menggantikan kita. Untuk menjadi dosa bagi kita. Dia tidak menyerahkan anaknya untuk orang-orang baik. Bapa menyerahkan Yesus untuk orang-orang durhaka. Karena Bapa mengasihi kita semua. Dan apa respon mereka? Mereka mengambil anaknya dan menyalibkan Yesus. Dan mereka meninggikan salib itu supaya seluruh dunia, tadi seperti Pastor Lili ngomong, Yesus disalibkan di luar kota, supaya apa? Supaya seluruh dunia melihat. Bukan hanya orang Yahudi, tapi orang non-Yahudi juga melihatnya. Melihat salib. Dan salib itu Yesus mati untuk dosa dunia. Ketika kebaikan yang sempurna ada di dalam wujud manusia yang datang ke bumi itu, maka kita manusia bisa tahu betapa Tuhan mengasihi kita. Secara logika kita berpikir, Bapak bisa Elohim bisa membinasakan kita. Tapi dengan salib itu semuanya berubah. The cross changed everything. Karena the cross, maka kita orang-orang durhaka bisa diselamatkan. Bisa diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Nah, kemudian dikatakan, ceritakanlah kepadaku jantung hatiku. Di mana Kakanda menggembalakan domba? Ini ceritakan rahasianya. Di mana Kakanda menggembalakan domba? Di mana Kakanda membiarkan domba-domba berbaring pada tengah hari? Karena mengapa aku akan jadi serupa orang yang menudungi dirinya sehingga tidak bisa melihat keindahanmu karena ada selubung itu. Dekat kawanan-kawanan domba temanmu. Kita memang setiap minggu ke gereja. Alih-alih melihat keindahan Kristus, kadang-kadang ada selubung yang menutupi kita. Apa itu selubungnya? Aku terganggu oleh kawanan domba-domba teman-temanmu. Kadang-kadang kita pergi ke gereja, kita melihat orang, kita melihat
dandanan seseorang, kita melihat orang, oh orang ini kok begitu, orang ini kok begini. Stop melihat kawanan domba. Stop melihat domba-domba yang lain. Lihatlah kepada Sang Gembala Agung, Yesus Kristus. Jangan fokus kepada kawanan domba. Anda akan terganggu untuk fokus kepada Yesus. Anda masih di bawah garis kesia-siaan kalau Anda selalu melihat kawanan domba lainnya. Tetap fokus melihat Yesus. Nah, untuk bisa melihat Yesus, harus diberitakan Yesus dari mimbar ini. Sehingga orang gak melihat orang lain. Orang selalu diarahkan kepada siapa? Yesus. Sebab itu pernikahan, ini saya pesan pernikahan juga. Pernikahan itu bukan horizontal seperti ini. Saling fokus kepada satu dengan yang lain. Itu akan capek. Suami menuntut istri, istri menuntut suami. Tapi kalau pernikahan itu berbentuk segitiga. Dan fokusnya kepada Kristus. Yang suami fokus kepada Kristus. Yang istri juga fokus kepada Kristus. Semakin fokus kepada Kristus, maka suami istri itu akan semakin dekat, dan semakin dekat. Ya, pandanglah Yesus, lihatlah keindahan Yesus, lihatlah kasih-Nya kepada kita. Dan Tuhan ingin saudara dan saya mengalami kasih-Nya secara pribadi. Beri kemuliaan buat Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah kami mengerti isi hati-Mu pada hari ini. Dan biarlah Roh Kudus yang tinggal di dalam kami memberi pengertian, membukakan pewahyuan-pewahyuan lebih lagi untuk supaya kami bisa memahami betapa besar kasih-Mu kepada kami. Dan kami tahu ya Tuhan, kami mau hidup di atas matahari. Kami mau hidup bukan seperti orang dunia, tapi seperti anak-anak kerajaan Elohim. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan.